orang itu meremehkan publik sepak bola. Jadi publik sepak bola itu hardcore, different cake. Ultras tuh ya. Ultras dalam arti mereka nggak peduli dengan politik, dengan entertainment, dengan apa enggak. Bola is bola. Don't touch our area. Gitu. Nah, kalau masuk dengan lagu-lagu yang nggak ada korelasinya, ngamuklah mereka. Tapi kan sebenarnya lagu pertamanya itu kebiar-kebiar kan? Yang di akhir pertandingan. Iya. Itu masih boleh nggak? Ya, jadi sebenarnya tuh kebiasaan Ultras itu di terakhir itu pemain itu ada di lingkaran tengah. Betul. Mereka nyanyi. Kalau enggak Bagimu Negeri itu yang Tanah Airku. Tidak kelupakan itu, nyanyi bareng-bareng lah. Iya. Indonesia Pusaka ya itu juga. Indonesia Pusaka. Nah, ini kan pas mereka udah siap nyanyi, kan biasanya nggak pakai musik tuh, bener-bener sama penonton doang. Dinyanyiin lah biar apa namanya memang apresiasi gitu. Terus kebiar-kebiar kan, terus pakai band gitu kan. Nah, pemain bingung, penonton bingung gitu. Panitia stres, terus kan ada klarifikasi juga udah kan panjang kan. Jadi ya tahu deh kalau menurut lo, we do not accept that. Hal kayak gitu, don't do that dalam sepak bola. Boleh gue tahu nggak kenapa why-nya aja, coach? Ya, orang sepak bola itu loyalitasnya tinggi. Satu-satunya faktor yang membuat bangsa ini menjadi satu ya sepak bola. Untuk dukung timnas sepak bola. Iya. Kalau nggak percaya tanya Ganjar lah. Crowd sepak bola kayak apa? Itu kan diremehkan. Iya. Baik gimana? Enggak. Dengan bahkan orang politik, orang entertainment itu nganggap, tergantung juga ya. menganggap sepak bola itu sebelah mata. Tapi ternyata fansnya dan banyak banget di Dan Indonesia nih. hardcore di Indonesia. tapi sebenarnya menurut gua kalau ritualnya dijalanin dulu, Abis itu baru Habis ada itu, entertainment. iya. silahkan. Betul, aja. Ada yang bisa nyanyi baru. Kan sekarang banyak penonton bola baru juga, yang betul. bukan hanya yang dulu lah. Sekarang banyak penonton baru yang udah dikasih julukan-julukan juga tuh, penonton FOMO dan lain-lain. Tapi menurut gua itu hal yang bagus sebenarnya buat bola kan. Tapi karena dia hajar yang ritualnya, jadi itu yang kemudian jadi rame. Kalau kita lihat kan kemarin mulai ada fan cam juga kayak di NBA, yang lo lihat ke muka lo ada di layar terus disuruh emojinya. Jadi itu kan kayaknya emang adaptasi dari kemarin waktu Piala Dunia basket udah pakai itu. Tapi terus, ritualnya biasanya pakai DJ segala macam, tapi kan lagi-lagi itu juga basket. Nah, bola ini memang terakhir itu kalau kayak di Islandia kan mereka yang tepuk tangan, Viking claps, ada yang pakai apa tuh namanya drum. Nah, kalau kita tuh nyanyi itu sebenarnya. Jadi kayaknya gara-gara itu doang tergantikan, akhirnya kena rujak ya. Kena rujak. Anak. Ya, tapi kalau pemikirannya kayak dia semua, kita jadinya segmen bolanya yang nonton yang segitu doang. Betul. Jadi menurut gue memang tetap harus ada pembaruan yang penonton yang tadinya nggak nonton bola ikut, tapi tidak merusak, tidak mengganggu ritual-ritual yang memang biasa mereka lakukan. Contohnya kalau kayak pendukung garis keras itu kan mereka nggak mau selfie. Kan gila. Bro, tapi ngomongin cewek-cewek tadi, selebgram tuh kan sekarang banyak artis-artis selebgram duduknya di VIP ya, bukan pemain-pemain legend ya. Kalau itu oke. Rame nih. Gini, ini budaya Indonesia di mana sepak bola butuh exposure. Oke. Dan exposure itu didapatkan kalau artis-artis datang. Jadi lo oke ya? Gue nggak masalah. Lo oke nggak dulu? Oke. Gue nggak masalah dengan masalah. itu. Ya. Cuman yang lo akan tanya kan kenapa nggak mantan pemain? Nah, mantan pemain juga harusnya ada di situ. Ya. Kalau mereka ngomong ke PSSI, gue yakin dikasih sama PSSI. Nggak mungkin ditolak. Jadi sebenarnya harus combine. Yang ini kan Ibnu juga ngangkat di IG-nya yang Christian Gonzalez kan di tribun. Dan itu tribun jatah Filipin ya. Karena mantunya pemain Filipin. Jadi dia dapat tiket dari mantunya. Berarti dia nggak dapat tiket Gonzalez. Dia nggak dapat tiket. Nah, jadi gue setuju sama Ibnu karena ini kejadian dari zaman Kurniawan Dwi Julianto. Makanya dulu dia saking kecewanya karena mantan pemain seperti dia mau beli tiket bahkan. Bukan minta jatah loh. Oke. Itu pun tidak difasilitasi. Ya harusnya kalau orang tahu diri minta informasi beli tiket kasih lah. Iya loh, dia bukan minta gratis loh. Padahal di luar negeri itu kan pemain-pemain selalu ada rollingannya. Akhirnya dia buang semua medali dan piala yang pernah dia dapat ketika dia bersama timnas, bro. Saking kecewanya itu. Gonzalez buang medali. Bukan, ini Kurniawan dulu. Kurniawan. Nah, maksud gue berarti kan itu udah lama. Jangan terulang lagi. Melihat kejadian kemarin kan berarti masih sama gitu loh. Apakah memang mungkin
lupa atau apa, tapi menurut gue udah mulai harus ada memang memfasilitasi mantan-mantan pemain yang pernah membela timnas, yang dianggap juga bisa juga kehadirannya seperti influencer membantu pemain, itu harus dipikirin sih gitu. GBK bukan Milik. punya PSSI dan tidak dikelola oleh PSSI. Artinya PSSI hanya tenan, di mana mereka bayar untuk menyewa. Which is lu juga bisa, gue juga bisa untuk menyewa GBK asal kita bisa bayar. Jadi artinya rumputnya juga boleh diinjek-injek buat dangdutan. Ya, gini, lu kalau sebagai direktur GBK, lu pasti udah punya target dong. Iya betul. Lu harus cari duit segini-segini tiap tahun. Nah, salah satu income terbesar adalah konser. Ya. Itu terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Kalau lu memang kualitas pemain lu seperti ini, dan lu tidak bisa dapat striker yang bagus, you have to work with them. Sesimpel itu. Hoki udah beri kesempatan, Sananta diberi kesempatan. Kemarin Dimas coba, nggak bisa. Emang nggak ada. Ya, terus gimana dong? Ya bermain pemain lain yang harus cetak gol, bukan kayak kemarin Tom Hai cetak gol, Rizky Ridho cetak gol, kan bukan penyerang. Bisa cetak gol juga kok. Jadi apa strateginya dirubah? Enggak. Pemainnya dirubah? Enggak. Apa? Pemain tengah dan pemain belakang yang bukan pemain depan Bisa mencetak gol. bisa mencetak gol. Rata-rata tim Indonesia itu pakai 2 striker, bro. Ya. Jadi selalu ada 1 pemain asing, 1 pemain Indonesia biasanya. Era berubah, sekarang rata-rata 1 striker. Ya. Which is itu 1 striker sama 1 pemain belakang, biasanya jatahnya pemain luar. Jadi makin sedikit tim yang tim di Indonesia yang striker utamanya tuh orang Lokal. Indonesia. Ya. Kan kita semua bermain untuk Garuda. Jadi nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa lah. Kalau sampai semuanya naturalisasi gimana? Nggak apa-apa juga. Nggak masalah. Kalau bisa benchnya juga diaspora. Ya orang Nggak ada masalah. ngajarnya juga orang luar ya. Pelatihnya kan ya. Ya tapi ini harusnya jadi pemain-pemain yang main di Liga 1 ya harus ada Motivasi. kompetitifnya. Iya, nanti maksudnya kalau semua naturalisasi kan Persaingannya. akhirnya pemain-pemain kita yang tadinya mau capek mau naturalisasi. Tapi menurut gua enggak sih. Gimana? Kalau lihat sekarang kayak Hernando, nggak tahu ntar ada Martin Paes ya, tapi Rizky Ridho, Marcelino, kayaknya ini pemain-pemain yang juga udah membuktikan sama Asnawi di matanya Sinteyong bahwa selevel. lo bisa di situ. Iya. Gitu. Artinya Iya. kalau yang lain juga berusaha untuk seperti itu sih harusnya Ya. punya mental yang sama ya. Berarti harusnya bisa nunjukin bersaing. kualitas lah ya. Kita Betul. harus nunjukin kualitas Iya, kalau betul. kita nggak kalah sama Iya, pemain-pemain iya, naturalisasi Betul, tersebut. betul. Tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya, harusnya pemain di Liga 1 melihat Asnawi bisa kok, Arhan bisa, Witan bisa, Rizky Ridho bisa, Hernando bisa. Artinya yang lain juga harus bisa. Harus bisa. Ya tapi kita tuh Koci. Indonesia tuh harus ya tapi ada kemungkinan lah gitu kan intinya kan. Oh, iya. Jadi kita berharap di kemungkinan itu Iya, kan. iya, iya. Indonesia- Small change ya, kita fokus ke Iya. 30% itu. Karena lu bayangkan ya kalau ini lolos Koci. Wah, gila. Gimana bro? Gila. Gimana? Bagus lah. Ya bukan, maksudnya lu bisa bayangkan nggak yang lu bilang tadi, penonton jadi gitu, begitu lolos nggak tahu lagi kayak gimana itu euforianya. Gue sih kalau kita nggak lolos, gue sama sekali nggak kecewa. Oh, berarti sudah Karena gue cukup percaya puas. proses ya, absolutely. Sekarang aja udah cukup puas. Sekarang saja sudah cukup This is puas. all bonus, bro. Ah. Ini semua bonus yang kita nikmati. Just enjoy the game, Enjoy the apapun game. hasilnya. Kalau seandainya kita nggak lolos, that's okay. Karena untuk gue pada saat ini nggak realistis. Memang kita semua berharap ada kejutan, ada miracle dan lain-lain. Gue pun demikian. Tapi even to be here is already amazing. Ya. Ya. Udah luar Banget. biasa. Beyond our expectation. Di luar. Ini gue kasih sedikit intermezzo ya. Kemarin itu gue ngobrol sama ketua Kamar Dagang Korea. Jadi dia orangnya WhatsApp gue. Dia pengen tahu, gue bingung apa hubungannya dengan itu. Jadi dia pengen tahu tentang sepak bola Indonesia. Dia pengen tahu peran Bola. Sintayong sebagai orang Korea di sini. Oh. Gue jawab gini, ya mungkin lu gak setuju Len. Duh. Gue jawab, Sintayong itu lebih ngetop di Indonesia daripada Blackpink atau BTS. Bentar. Gue bilang, kalau BTS bikin konser atau Blackpink, 5 konser pertama sold out. 10 konser pertama sold out. 20 konser mungkin udah berkurang. Bener. Timnas main match yang ke-100, perform kayak gini, sold out terus. Pertama yang dilakukan Sintayong,
sampai pemain kita berhasil adalah merubah mindset. Mindset ini yang dirubah oleh Sintayong. Tapi that make sense. Kalau kita bicara mau K-pop mau apa ya kalau udah 20 pertandingan konser ya udah menurun. Dan bola Sintayong mempersatukan masa itu. Masa yang suka K-pop sama bola. Iya, tapi biar gimana pun karena bola itu kompetitif kan. Ini punya peran sosiologis yang luar biasa. Di sini nih adanya. Iya. Garuda di dada. Sintayong menunjukkan, ini melipir dikit ya, menunjukkan bahwa kalau lu bisa bekerja keras, lu latihan keras, you can achieve something. Dan ini berlaku dalam perusahaan, dari segala aspek mental, di Indonesia. Bahwa lu kalau mau maju, lu harus terapkan mental ini. Jadi bukan hanya sekedar sepak bola, banyak aspek yang dia rubah sehingga kita bisa loh. Kapan di U23 kita menang lawan Australia, lawan Korea, lawan Jordan? Amazing semua. Ini bukan Indonesia yang kita kenal. Dan dia terkenal kalau dulu sebelum ketahuan prestasinya tuh dia stubborn kan. Nggak mau dibilangin orang, nggak mau dengar kata orang, karena dia yakin banget dengan proyeknya. Ininya dia. Betul. Dengan yang dia punya, dengan yang dia project gitu. Dan ternyata berhasil gitu. Awal kan sangat dikritik dia nyiksa pemain fisik gitu. Iya. Dia dulu awal-awal. Iya, dan ternyata udah keluar dari FIFA kan. VO2 max pemain tuh sekitar kita ketinggalan hampir 50 atau 40. Makanya harus disiksa. Makanya dia benar-benar fisik dulu. Baru yang lain-lain. Termasuk gue lihat pemain yang di sini nggak kompetitif nih. Makanya dia kan kemudian propose. Bisa nggak ada pemain lain. VO2 max gue koreksi dikit. Jadi di Inggris itu VO2 max-nya sekitar 75-an pemain pro. Di kita itu sekitar 60-an. Nah, untuk ngangkat 1-2 paling lu butuh waktu berapa bulan? Iya betul. Nggak semudah itu. Jadi yang dilakukan itu sudah benar. Kalian dulu kan sering dapat pelatih dari luar negeri. Apa bedanya gitu? Ya. Nah, jawab? Ya. Gue jawab mereka mungkin nggak dapat full dukungan seperti PSSI mendukung Sintayong. Satu. Kedua, mereka tidak melakukan yang Sintayong lakukan, yaitu cut generation, change the mindset. Bukan masalah skill lagi. Cut generations, change the mindset. Change the mindset. Itu yang dilakukan Sintayong. Tapi buat sepak bola Indonesia pokoknya maju terus apapun yang terjadi. Kita udah menang beyond our expectation. Indonesia bangga. Ini semuanya untuk Garuda. Dan yang pasti ya apapun yang terjadi nanti, enjoy the moment, enjoy the show, enjoy the game. Thank you. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.